Shalom, salam sejahtera. Selamat ulang tahun untuk Gereja Pantai Kosta Immanuel Madiun. Nah, saudara, saya memang tidak bisa hadir pada ulang tahun kali ini. Padahal saya sudah menyiapkan, sudah merencanakan bersama dengan keluarga saya akan hadir di Madiun. Karena beberapa bulan yang lalu, gembala saudara Victor sudah menghubungi saya untuk menyampaikan firman Tuhan di hari ulang tahun ini. Dan itu menjadi sebuah kehormatan untuk saya secara pribadi. Dan waktu-waktu itu adalah waktu-waktu penantian yang saya tidak sabar untuk segera bisa pulang ke Madiun. Kemudian bisa bersama-sama dengan keluarga Gereja Pantai Kosta Immanuel Madiun. Tetapi apa mau dikata? Kondisi tidak memungkinkan terjadinya PSBB dengan pandemi COVID yang sedemikian rupa sehingga tidak bisa antar kota dan hanya ada dan bisa dari Surabaya. Saudara, saya adalah bagian dari keluarga Gereja Pantai Kosta Immanuel Madiun. Saya tidak akan pernah melupakan gereja ini karena dari sinilah saya lahir baru. Saya menerima Tuhan Yesus tahun 89 di sebuah retreat di Kaibon. Dari remaja saat itu, kemudian saya belajar melayani di sekolah minggu, hingga dipercaya untuk menjadi ketua sekolah minggu, kemudian ketua remaja atau prima waktu itu, dewasa muda. Dan bukan hanya mendapatkan kebenaran firman Tuhan dan benih dan nilai-nilai firman Tuhan, tetapi saya dilatih, saya diajar di gereja ini. Papi Eliezer membentuk saya penuh pengalaman-pengalaman yang diantara menggelikan saat itu, menjengkelkan, tetapi saya tahu itu menghasilkan sebuah pertumbuhan rohani hingga sampai hari ini. Saya tidak akan pernah lupa apa yang terjadi sepanjang hidup saya, bagaimana di Gereja Pantai Kosta Immanuel Madiun ini saya melayani Tuhan dan saya mendapatkan firman Tuhan. Bukan hanya saya pribadi, tetapi demikian pula dengan mami saya dan seluruh keluarga saya. Kalau saya ada di Surabaya, bukan berarti saya meninggalkan Gereja Pantai Kosta Immanuel Madiun. Tetapi karena saya ada di tempat ini, saya diletakkan Tuhan di sini. Kalau firman Tuhan katakan saya dibuang di kota ini, maka saya bertumbuh kembali di sini. Dan bahkan beberapa bulan lalu, atau beberapa waktu yang lalu ketika sebelum saya menggembalakan, saya minta doa khusus dari Papi Eliezer. Saya dengan istri saya minta didoakan oleh Papi Eliezer untuk diurapi. Bagaimana Tuhan percayakan saya untuk menggembalakan sebuah gereja. Dan sampai hari ini pun karena oleh kasih karunia Tuhan, dan saya percaya oleh karena doa daripada Papi Eliezer yang pernah didoakan, dan doa para majelis dan rekan-rekan yang lain dan jemaat, bahwa Tuhan pakai saya dan seisi keluarga saya untuk melayani Tuhan sampai hari ini. Bukan hanya untuk kota, tetapi untuk Indonesia, tapi juga untuk bangsa-bangsa. Tuhan percayakan banyak pelayanan, tetapi bukan untuk kemuliaan saya pribadi, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau dulu dan sampai hari ini Gereja Pantai Kosta Immanuel berhasil dan bahkan melahirkan orang-orang yang dipakai Tuhan dari belahan kota maupun dunia ini, yang sekarang ini terkumpul di dalam kecapi. Ada yang di Solo, ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, bahkan ada di Kanada, ada di Amerika. Begitu banyak mereka ada di sana. Itu karena campur tangan Tuhan dan diawali mereka berada di Gereja Pantai Kosta Immanuel Madiun ini. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang juga dipakai Tuhan. Saya percaya itu tidak berhenti dulu dan sekarang, tapi akan terus berjalan sampai kedatangan Tuhan. Gereja Pantai Kosta Immanuel akan tetap menyiapkan, menggembalakan, mendidik, melahirkan orang-orang yang cinta Tuhan dan melayani Tuhan. Tidak berhenti sampai di kota Madiun, tapi akan ke bangsa-bangsa, kemana saja Tuhan mau utus. Demikian pula ketika pertama kali kami pergi dan kami keluar dari Madiun. Itu menjadi tantangan, menjadi pembuktian bahwa apa yang kami pelajari dan apa yang kami terima itu harus dipraktekkan di luar sana. Tuhan Yesus sangat baik sekali, pembentukan yang dahsyat. Yang hari ini Victor sebagai gembala dengan seluruh staf penggembalaan
dan seluruh ketua-ketua departemen. Tuhan sudah percayakan dan Tuhan sudah urapi mereka, Tuhan sudah pilih mereka. Dan artinya perjalanan tidak berhenti, tetapi perjalanan akan terus berlanjut. Bukan hanya melamban, tetapi tidak demikian, tapi akan semakin cepat berlari. Ini waktunya dan percepatan yang Tuhan sedang katakan itu. Dan ada pesan firman Tuhan untuk jemaat dan untuk Gereja Pantai Kosta Immanuel Madiun yang saya ambil dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang pertama saya bacakan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allah. Mari, ini begitu banyak jemaat yang di dalam duka, dalam tekanan, akan mendapatkan penghiburan. Gereja Pantai Kosta Immanuel Madiun akan menjadi bagian untuk menghibur jemaat, untuk memberikan pengharapan kepada mereka, kepada domba-domba yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tenangkanlah hati Yerusalem, serukanlah kepadanya bahwa perhambaan sudah berakhir. Tidak ada lagi yang namanya perhambaan, tidak ada lagi yang namanya ikatan. Tuhan sudah bebaskan itu. Dan bawa supaya jemaat tenang, ada damai sejahtera. Sumbernya adalah Kristus sendiri. Dan bahwa kesalahan telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ayat yang ketiga, ada suara berseru, persiapkan di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskan di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Gereja Pantai Kosta Immanuel Madiun menyiapkan jalan buat kedatangan Tuhan. Di padang gurun, dalam kondisi yang amat sulit, dalam kondisi yang saat ini dalam tekanan, malah kesempatan gereja menjadi berkat. Gereja sedang menjadi pionir untuk maju ke depan, untuk menyiapkan kedatangan Tuhan, menyiapkan generasi, menyiapkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Bahkan belenggu-belenggu boleh dipatahkan. Saya percaya bahwa gereja ini ada, itu untuk menghiburkan, untuk menenangkan, bahkan juga untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Dan sesuatu yang terjadi hari-hari ini, gereja akan menjadi jawaban. Dan Gereja Pantai Kosta Immanuel akan menjadi jawaban. Di tengah-tengah orang, di tengah kota, di tengah orang yang kekeringan, di tengah orang yang mencari Tuhan. Dan gereja ini akan luar biasa menjadi berkat. Jangan berhenti, tetap berjalan makin cepat. Dan selalu menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, untuk Victor, selaku gembala, pendeta Victor, dan seluruh staf penggembalaan dan rekan-rekan pelayanan di sana, dan seluruh majelis, selamat ulang tahun. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.